teman-teman, apa sih itu berita? Berita merupakan suatu informasi yang disajikan secara fakta, menarik, dan aktual, yang sifatnya untuk menginformasikan kepada halayak ramai bahwa terdapat informasi penting ataupun yang bersifat menghibur. Berita tersebut akan diinformasikan melalui media cetak seperti koran ataupun melalui media elektronik seperti radio, televisi, ataupun yang lainnya. Berita memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah straight news. Straight news atau berita langsung yang memberikan informasi secara langsung pada pokok peristiwa tanpa banyak penjelasan ataupun tambahan opini, dan fokus pada berita yang sedang hangat ataupun yang relevan. Ini sering ditemukan di bagian utama surat kabar karena sifatnya yang bersifat faktual dan menarik perhatian pembaca. Berita ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah hard news. Hard news menekankan pada kejadian-kejadian penting dan seringkali berdampak besar pada banyak orang. Hard news biasanya berfokus pada peristiwa yang baru terjadi atau yang diprediksi akan segera terjadi. Adapun contoh dari berita hard news ini akan kami lampirkan pada video berikut. Ramadan 1446 Hijriah. Dengan demikian jenis yang kedua adalah soft news. Soft news yang bersifat lebih ringan dan tidak terlalu mendesak atau besar dampaknya kepada masyarakat. Karena sifat dari berita soft news ini hanya sebagai penghibur. Adapun contoh dari berita soft news ini akan kami lampirkan pada video di samping. Yuk kita lihat. Terkait kuliner Aceh, pasti yang pertama sekali terlintas di benak banyak orang ialah mie Aceh. Olahan mie kuning dengan cita rasa rempahnya yang khas. Adapun jenis berita yang kedua adalah dark news. Dark news atau berita mendalam merupakan jenis berita yang tidak hanya menyajikan fakta secara langsung, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai latar belakang, penyebab, serta dampak dari suatu peristiwa. Berita dark news ini berupaya menjawab pertanyaan yang lebih luas, serta mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana dampaknya dalam jangka panjang, serta apa sih solusi atau langkah yang mungkin akan diambil. Untuk menyajikan informasi yang mendalam, jurnalis biasanya melakukan riset yang lebih dalam, yang lebih ekstensif, mengumpulkan data pendukung dan menelusuri berbagai aspek ataupun isu. Contoh dari jenis berita ini, teman-teman akan kami lampirkan di samping. Syederalun berbicara terkait kuliner Aceh, pasti yang pertama sekali. Baik teman-teman, adapun jenis berita selanjutnya adalah investigation news. Investigation news adalah laporan yang dibangun melalui riset mendalam dan penyelidikan dengan menggunakan sumber terpercaya. Tujuan utamanya adalah mengungkap fakta tersembunyi, terutama terkait isu sensitif yang mungkin belum diketahui publik. Proses ini memerlukan waktu, ketelitian, dan sumber daya yang dapat dipercaya. Seringkali mengungkapkan masalah seperti korupsi atau ketidakadilan. Nah, di sini wartawan bertindak sebagai pengawas, menyelidiki kesalahan yang disembunyikan pihak berkuasa, bahkan menggunakan taktik seperti menyamar untuk mendapatkan informasi yang sulit diakses. Adapun contoh investigasi news dapat kita lihat pada video berikut ini. Bau ya, biar nggak bau pakai apa mbak? Dikasih boraks. Kayak makin garing. Ini kita pakai pewarna tekstil. Kemudian ada jenis berita interpretive news. Berita interpretive ini menggabungkan fakta dengan analisis atau komentar dari narasumber berkompeten untuk memberikan penjelasan lebih mendalam tentang peristiwa yang terjadi. Jenis laporan ini muncul ketika informasi yang ada masih kurang jelas atau belum lengkap. Nah, di sini wartawan menganalisis kejadian publik dan seringkali berfokus pada pertanyaan mengapa terkait keputusan atau tindakan tertentu. Sumber informasi bisa berasal dari narasumber yang mungkin memiliki kepentingan tertentu
Secara singkat, berita interpretif bertujuan untuk mengungkap makna yang lebih dalam dari suatu peristiwa. Adapun contoh dari interpretive news dapat kita lihat seperti pada video berita berikut ini. Dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara oleh Presiden Prabowo. Dan yang terakhir ada opinion news. Opinion news atau berita opini adalah berita yang menyajikan pandangan atau pendapat pribadi dari cendekiawan, ahli, atau pejabat mengenai suatu peristiwa, isu, atau kondisi tertentu. Jadi teman-teman, berita ini tidak hanya menyampaikan fakta saja, tetapi juga analisis atau refleksi terhadap kejadian yang dianggap penting. Tujuannya adalah memberikan perspektif yang lebih mendalam atau berbeda kepada pembaca. Adapun contoh opinion news dapat kita lihat pada berita berikut ini. Analisa Bapak, silakan Pak. Ya blending gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya dalam membuat bahan bakar itu ya semuanya melewati proses mencampur. Yang harus diperhatikan yaitu 5W dan 1H. Yang pertama, what? Apa peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi? Setiap berita harus memiliki peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Tanpa apa, berita tidak akan memiliki inti cerita. Contoh, jika ada berita kebakaran di pasar, maka peristiwa utama yang harus diberitakan adalah kebakaran tersebut. Dan unsur kedua, siapa orang atau pihak yang terlibat dalam berita tersebut. Ini menjawab pertanyaan siapa yang terlibat dalam kejadian ini. Setiap berita atau setiap kejadian pasti akan melibatkan orang atau pihak tertentu. Contohnya, pada kasus kebakaran yang terlibat bisa jadi pedagang, pembeli, petugas kebakaran, ataupun warga sekitar. Contoh pada kalimat, kebakaran tersebut menyebabkan sekitar 50 pedagang kehilangan tempat usaha mereka, sementara pemadam kebakaran berjibaku selama 3 jam untuk memadamkan api. Unsur berita yang ketiga yaitu where, atau dalam arti bahasa Indonesia itu di mana. Hal ini menjelaskan tentang lokasi terjadi suatu peristiwa. Hal ini sangat penting karena dengan kita menyebutkan lokasi suatu peristiwanya, membuat pembaca lebih jelas dan tidak bertanya-tanya. Dan yang keempat yaitu when, atau dalam bahasa Indonesia itu kapan, berkaitan dengan informasi mengenai waktu kejadian dalam konteks berita. Unsur waktu ini dapat mencakup tanggal, waktu, atau periode tertentu. Informasi ini memberi pembaca gambaran jelas mengenai kapan suatu peristiwa terjadi. Why, alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Mengapa peristiwa ini terjadi? Berita yang baik tidak hanya melaporkan kejadian, tetapi juga menjelaskan penyebabnya jika sudah diketahui. Contoh, dalam kasus kebakaran, penyebab bisa berupa korsleting listrik, kebocoran gas, atau faktor lain. Contoh, dalam kalimat, menurut saksi mata, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios yang menjual peralatan elektronik. Dan how, cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagaimana peristiwa terjadi? Menjelaskan proses terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca. Contoh, pada berita tentang demokrasi, unsur ini bisa menjelaskan bagaimana aksi berlangsung, apakah ada bentrokan, dan bagaimana reaksi pihak keamanan. Contoh dalam kalimat, awalnya api terlihat kecil namun dalam waktu kurang dari 10 menit, api semakin membesar dan merambat ke kios-kios akibat angin kencang.